warahmatullahi wabarakatuh. Dulu satu. Doa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah aksen dulu ya. Adila Bila Kasih. Nanda. Oke, hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita, toleransi beragama sudah memberikan sedikit motivasi ya, atau nasihat. Sekarang ini kan lagi musim hujan ya. Jangan suka mandi hujan, jangan minum es, tetap jaga kesehatan biar kita tetap semangat dalam belajar. Baiklah, kita lanjut ke materi ya. Kita akan belajar tentang toleransi beragama. Sebelum kita belajar toleransi beragama, kita harus tahu dulu nih tujuan belajar kita apa. Toleransi beragama. Coba satu orang baca. Tujuan pembelajaran, siswa mampu membiasakan perintah Allah untuk bersikap toleransi sesuai ajaran agama Islam. Oke, bagus. Tujuan pembelajaran kita adalah judulnya yang bersikap toleransi beragama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan video berikut ini. Silakan ya dilihat videonya. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Baiklah, dari penampilan video ini, apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya? Ya, silahkan. Kesimpulannya, kita sebagai umat muslim, kita harus saling menghormati sesama manusia yang berbeda agama. Misalnya kita memiliki teman yang berbeda agama, tapi kita tidak boleh mencaci maki agamanya. Malah kita harus bersikap toleran terhadap agamanya. Ya, baik, bagus. Selanjutnya, pengertian toleransi. Ada yang mau baca? Silakan. Ya. Pengertian toleransi. Menurut bahasa kata lain, toleransi yang berarti sabar dan menahan diri, tenggang rasa dan tetap seno. Ya. Jadi menurut bahasa adalah menahan diri, tenggang rasa. Itu bahasa Jawa ya. Ya. Inilah yang pengertian sesungguhnya ya, toleransi beragama yang akan kita pelajari, yaitu sifat atau sikap saling menghargai antar umat yang berbeda agama. Oke, kita lanjut. Sebelum memahami lebih mendalam kandungan Quran Surat Al-Kafirun, mari kita baca dengan baik dan benar. Kita dengarkan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'budu, wa la ana
Yulia, silakan baca. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله 100 ya. العظيم. Untuk Yulia. Selanjutnya kita lihat terjemahannya. Silakan, ada yang mau baca? Ya. 1. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 4. Dari aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, bagus. Mari kita pahami Quran surat Al-Kafirun, jelasan ayat. Kita baca sama-sama mufradatnya ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Aku tidak akan menyembah. Ayat 1 sampai 2. Silakan Ayu Farah, jelaskan. 1 sampai 2 menjelaskan Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah oleh orang dua kafir. Ya, jadi ayat 1 2 itu menjelaskan Allah Subhanahu wa taala secara tegas ya menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Calista, silahkan dibaca. Pada ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sampai di sini sudah paham? Paham. Coba lihat tes. Umnia mana Umnia? Ya, coba Umnia, silakan jelaskan. Dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Nah, cukup ya. Bahwa Tuhan yang disembah Nabi itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Oke, baik. Selanjutnya kandungan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ini ya, ini kandungannya. Coba siapa yang mau baca, silahkan. Toleransi hanya dibenarkan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan hubungan antar umat manusia atau muamalah. Oke, inilah kandungan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kita lanjut. Belum menerapkan perilaku toleransi dalam pergaulan sebagai implementasi dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Coba silakan dibaca Al-Najwa. Yang pertama, hendaknya setiap mukmin memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. Selanjutnya adalah perbedaan pendapat pun itu akan membuat kedamaian ada di sekitar kita. Selesai. Baiklah, tadi sudah kita lihat teori tentang toleransi beragama. Sekarang Ustazah mau membagikan LKPD ya. Ini perhatikan instruksinya ya. Di situ kalian amati dulu gambar di LKPD ini. Di sini ada gambar. Kalian amati per kelompok. Baru kalian kerjakan yang di soal-soal yang di bawah ini. Nanti setelah itu baru di antara kalian satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan.
satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kita. Ya, silakan ke depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang problematika dalam kehidupan sehari-hari. Di desa, masjid itu terlalu jauh, sedangkan mayoritas di desa pedalaman itu banyaknya bangunan gereja. Jadi orang yang pergi ke masjid itu jauh pergi ke masjidnya, sedangkan yang di gereja itu banyaknya minoritas gereja, sedangkan orang yang di desa itu banyaknya mayoritas muslim. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menanggapi yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Amin. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 setuju dengan pendapat dari kelompok 1 karena saya juga tinggal di desa, dan di desa itu biasanya masjidnya jauh dan kami kebanyakan mayoritas Islam, susah untuk sholat di masjid Ya. Contoh dari toleransi beragama itu seperti apa? Apakah menikah berbeda agama itu termasuk salah satu contoh dari toleransi beragama? Iya. Tidak. Ayo. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Coba kelompok 3 silakan jawab. Di dalam surah Al-Kafirun dijelaskan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, bagus. Apakah menikah itu termasuk ibadah? Ibadah. Gimana ibadahnya? Karena itu adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan untuk umat manusia, karena Allah memerintahkan umatnya untuk hidup berpasang-pasangan seperti Nabi Adam dan Hawa. Wajib atau sunnah menikah? Wajib. Oke, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Atau sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Sekarang Ustazah mau berikan latihan ya. Silakan dikerjakan. Sudah siap anak-anak semuanya? Oke, kalau sudah siap silakan dikumpulkan latihannya. Baiklah. Tadi kita sudah pelajari tentang toleransi beragama ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca doa hamdalah.